Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan aku. Dan kali ini aku lagi ada di Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi, karena aku mau nyebrang ke Lombok lagi. Seperti di vlogku sebelumnya ya, sekitar 2 tahun lalu, kali ini aku kesana lagi, tentunya dengan banyak update sekali, termasuk dari harga tiket sama kapal yang kita tumpangi. Jadi kali ini waktunya enak banget ya. Aku berangkat dari Banyuwangi itu jam 5 sore, jadi ada perjalanan malam sekarang. Kalau dulu kan adanya cuma pagi doang. Kalau ini sekarang ada perjalanan malam, jadi kita bisa hemat waktu ya. Untuk harga tiketnya sendiri, karena aku pakai motor, itu harganya kalau beli online tuh 205.000. Tapi kalau beli di agen-agen atau calo di Star, itu harganya bisa sampai 240 sampai 260.000. Untuk beli tiketnya itu opsional ya, mau online atau offline. Karena kalau online tuh juga ada keterbatasan, seperti bank yang bisa digunakan tuh hanya cuma Bank Mandiri. Dan di bawah udah aku selipkan link untuk tata cara untuk membeli tiket online untuk penyeberangan Banyuwangi Lombok melalui Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Dan dengan harga segitu itu kita bisa dapat makan ya, 2 kali makan, itu sekitar jam 8 sama jam pagi lah ya, mungkin jam 5 gitu. Pokoknya nanti di kapal itu ada pengumumannya kapan waktu ngambil makanannya. Jadi pas ngambil itu kita tinggal nunjukin tiket aja. Dan kapal ini tuh berangkat sekitar jam 7 sampai jam 8 malam lah ya, kalau nggak molor-molor gitu. Ini aku datang lebih awal sekitar jam setengah 6 supaya kita masukin kendaraannya itu nggak susah. Dan barangkali mau war cari kamar gratis jadi gampang. Dan ada 2 kapal ya yang bisa ditumbangin sebenarnya. Maksudnya 2 itu untung-untungan aja kita dapat kapal yang mana. Kebetulan ini aku dapat kapal yang bagus ya. Namanya itu KMP Mutiara Perindo 7. Kok untuk membedakan secara fisik ya, kalau KMP Mutiara 7 itu lebih bagus ya. Kalau dari luar tuh nggak ada karatnya. Nah kalau yang lama itu ada karatnya seperti gambar. Di sebelum naik tuh kita bisa membedakan gitu, mana yang bagus mana yang enggak. Jadi di vlog ini nanti kita akan room tour ya, melihat seisi kapal sama fasilitas-fasilitas baru yang ada di kapal ini, karena kapal ini baru guys. Dan ini aku udah ada di dalam, dan pintu masuk menuju decknya itu ada di atas di lantai 2. Dan ini aku udah ada di lobi utama. Di lantai 2 kita akan melihat kamar-kamar gratis. Dan ternyata guys, kamar gratisnya itu banyak, kita nggak usah war rebutan, karena di sini tuh kamarnya banyak dan lantainya itu empuk, nggak kayak yang kapal yang satunya yang kurang bagus. Ini itu empuk dan banyak, jadi bisa rebutan dalam satu kamar tuh bisa puluhan orang. Dan ini lega banget ya, kalian bisa milih yang mana karena banyak sekali kamar yang kosong. Dan di dalam kapal ini besar banget, dan saking besarnya dan banyaknya kamar ini udah kayak labirin, karena nggak semua kamar itu dipakai. Jadi kamar tuh kayak terbagi dari yang biasa, terus tingkatnya dikit, ada deluxe, terus ada yang VIP sama yang VVIP. Ini juga aku keliling random ya guys. Jadi kalau ada ruangan tangga itu kita naikin aja ngelihat isinya apa. Dan ini ternyata juga kamar-kamar juga. Ini termasuk kamar yang VIP mungkin ya. Karena ini udah terkunci semua, nggak keisi. Nggak tahu di momen-momen apa sih bakal keisi, soalnya kamarnya ini terlalu banyak. Dan sepertinya kapal ini tuh buatan Jepang ya guys, karena banyak tulisan Jepang. Terus ada VVIP, kamarnya itu model-model nuansa Jepang gitu. Jadi fix ini adalah kapal pesiar buatan Jepang yang dibeli oleh Indonesia. Kita coba naik ke atas ke lantai berapa ya? Gak tahu, 3 mungkin. Di sini juga ada lantai ke atas, cuma ditutup. Gila, ini luas banget sih, pokoknya kayak kapal Titanic deh.
Kita pergi ke sisi kanan kapal, kanan apa kiri ya nggak tahu. Nih sisinya kayak gini. Ini di sebelah ada restoran, cuma kayaknya yang ini nggak dipakai ya. Tuh restorannya itu fancy banget, mewah banget. Terus di sini ada semacam loket gitu ya. Nah, ini tempat kita ngambil nasi di sini nih. Pokoknya keliling nggak tahu sampai mana. Cuma ya, kalau malam-malam gini itu sepi dan agak horor tuh, seperti itu ada lorong-lorong gitu. Karena memang kamarnya itu banyak banget, kayak kalau 200 itu mungkin lebih ya kalau kita telusurin semua itu. Dan di lantai ini tuh ada kamar mandi, ini bagus, bersih. Terus ada kolamnya, sayangnya nggak keisi ya. Bayangkan kalau di waktu masih baru, masih apa ya, kapal-kapal pesiar bagus gitu, pasti kolamnya keisi. Dan ini bagian restorannya, tapi bukan restoran untuk ngambil nasi ya, ini restoran berbayar. Barangkali mau beli kopi, makanan, camilan, rokok di sini. Dan kalau mau makan di sisi ini nih, di lorong ini keren banget. View-nya keren, lautnya keren. Kita bisa duduk di sofa seperti ini. Ini karena udah pagi ya, jadi aku mau ngambil makanan. Ternyata semalam itu beneran molor sampai jam 8 guys, berangkat kapalnya. Akhirnya nyampe di Gilimas Lomboknya pasti akan agak siangan. Jadi ini aku pagi mau ngambil makanan. Dan ini si makanannya ya sederhana banget, tapi ya lumayan lah ya, ngisi perut. Dan ini restorannya, kita beli camilan. Di sini juga ada tempat hiburannya ya, kayak karaoke, videoan gitu. Jadi kalau ada jamnya, nanti ada orang nyanyi-nyanyi gitu. Dan tepat di depan restoran tadi, di luar ada ini deck belakang ya, ada bekas jacuzzi gitu, kolam. Bayangkan betapa mewahnya kapal ini dulu. Sayangnya sekarang nggak berfungsi. Kita coba naik ya, di atas ada apa ya kira-kira. Ternyata ada sebuah tempat lapang gitu guys, luas banget. Ini buat main bola bisa ini, tapi janganlah ya, nanti bolanya nyemplung ke laut. Nggak tahu ini fungsinya apa tempatnya. Mungkin kalau ada acara-acara apa gitu ya. Ini viewnya ke laut lepas juga bagus. Ini aku berada di paling atas ya, di sisi kanan kapal. Ini kapalnya megah banget, gede banget, keren.
Ini ada tangga ke atas. Pokoknya ada tempat yang belum kita jamah, kita coba naik masuk gitu ya guys. Ini ada apa ya di sini ya? Kabin ternyata. Kabin buat apa nggak tahu. Kita terus naik ke atas. Ini aku ada di deck luar paling atas di sisi kiri kapal. Kita lanjut ke dalam kapal. Di sini juga banyak kamar. Aduh, pusing udah. Pokoknya banyak kamar. Sayangnya semua terkunci. Andai ada yang terbuka gitu kita pakai, kayaknya petugas nggak ada yang tahu deh. Soalnya ini sepi. Dan bagian atas tuh kayak nggak ada orangnya emang. Kayak kapal hantu ya. Ini suite room, sangat-sangat VIP. Biasanya plate-nya itu emas kayak gini. Sayangnya terkunci. Ini adalah dalam kamarnya VVIP ya, jadi kayak nuansa Jepang gitu ya tuh. Minum-minum teh Jepang gitu. Dan yang paling unik dari kapal ini, semua lantainya itu dikasih peredam gitu, empuk. Jadi kalau orang ngelangkah itu nggak berbunyi, nggak ganggu kamar gitu. Keren sih. Ini di sini ada musola dan musolanya itu bersih, luas, pokoknya nyaman banget. Dan kita nggak boleh tidur di sini ya. Di sini cukup untuk sholat saja. Oh iya, di sini aku juga nyewa kamar ya guys, karena nggak bisa, bukan nggak bisa ya, kayak pengen lebih tenang aja ya. Jadi kita nyewa kamar di sini. Itu harganya sekitar 200 sampai 250, nego-nego aja sama abangnya. Dan ini kamar yang aku sewa. Maaf ya berantakan. Tuh ada kamar tempat tidurnya 2, atas bawah, terus ada TV, kipas angin, telepon tapi tidak bisa dipakai,
Dan ini ber-AC juga kok, dingin. Ada wastafel. Lumayan lah ya buat tenangin diri. Dan dekat kamarku tadi, karena kamar tadi bukan kamar VIP ya, kamar standar, ini ada kamar mandi juga. Dan airnya itu lancar kok, bersih, tempatnya juga bersih. Jadi kalau mau mandi aman di sini. Oke guys, karena ini udah hampir sampai ya, sekitar jam 8 pagi, jadi kita harus siap-siap turun. Seperti biasa, buat nyandar aja kapal besar ini harus membutuhkan 2 kapal kecil lagi untuk nyandar. Keren kan? Dan sekian ya teman-teman vlog saya hari ini, semoga berguna informasinya. Dan jangan lupa like, subscribe-nya ya. Kalau ada pertanyaan silahkan kasih komentar. Terima kasih.